kasih kepada Prof. Suyanto atas kesempatan yang diberikan, Prof, untuk diskusi dan interaksi ringan ini. Cerita tentang inspirasi dari GPAP. Bagi para pemirsa di dunia pendidikan, insya Allah sudah mengenal Prof. Suyanto PhD sebagai sosok guru besar dan teknokrat yang hits. Tapi untuk yang belum, Prof, saya mohon izin memperkenalkan. Saat ini Prof. Suyanto adalah anggota Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) dan Ketua Majelis Guru Besar UNY. Beliau sebelumnya juga sudah dikenal sebagai Direktur Jenderal Mandikdasmen Senior pada tahun 2005-2010, lalu 2010-2013, dan beliau juga dikenal oleh masyarakat pendidikan secara luas sebagai Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Senior. Prof, mohon izin kita mulai percakapan tentang GPAP. Untuk para netizen yang belum tahu nih, Prof, GPAP itu apa? Bisa diceritakan dulu nggak, Prof, secara umum? Ya. Gini, Mas. Jadi dari segi tata tulis ya, GPAP itu G, P kecil, AP besar. Walaupun komputer itu kalau saya ngetik GPAP kecil itu diubah besar semua. Karena komputer nggak ngerti nurani kita. Jadi ada filosofinya, Mas. GPAP itu gerakan peduli anak panti. Nah, mengapa P-nya itu kecil? Karena kepedulian kita itu jauh lebih kecil dibandingkan kepedulian Allah terhadap umatnya. Terhadap orang-orang yang mungkin agak bernasib tidak baik. Seperti duafa, yatim piatu, dan sebagainya itu. Nah, makanya GPAP, G besar, P kecil, AP besar. GPAP. Nah, flashback ke belakang ketika mendirikan GPAP itu adalah mulanya, Mas, itu saya awali sendiri. Kira-kira berjalan 3 tahun lah. Jadi kami bertekad untuk membantu anak-anak yatim dan piatu dan duafa di panti-panti. Mengapa saya bertekad begitu? Pertama, dasarnya adalah surat Al-Ma'un. Al-Ma'un itu kan jelas siapa orang-orang yang mendustakan agama. Pertama, itu ayat pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak memuliakan atau menghardik yatim piatu. Dan 3 adalah orang-orang yang tidak mengajak untuk memberi makan orang miskin. Wah, bergetar sekali, Mas, itu. Dan lagi di surat Al-Mudzatsir itu ada kalau nggak keliru di ayat 42 kalau nggak keliru yang berbunyi maslakakun fisakor qalu lam naku minal musholin walam naku nut'imul miskin. Jadi ayat 40-42 lah di surat Al-Mudzatsir itu. Siapa mengapa mereka itu pada masuk neraka sakor, katanya? Oh, karena mereka tidak termasuk golongan yang sholat. Dan mereka tidak memberi makan orang miskin. Jadi kesimpulannya, Mas, saya bukan orang keturunan pesantren ataupun sekolah agama. Saya mencoba menafsirkan ayat itu bahwa orang yang tidak masuk neraka itu bukan orang yang karena tidak umroh, tapi tidak memberi makan kepada orang miskin. Nah, itu saya tergerak, Mas, untuk membuat yayasan. Yang tadinya saya sendirian itu hanya saya mampu 3 panti, ada di Ponjong, Karamojo, dan kemudian Kokap, daerah Kulon Progo. Nah, saya mikir-mikir, kalau saya sendirian, saya kuatnya itu hanya setahun. Nah, mengapa enggak mengajak orang? Nah, caranya adalah setiap saya belanja, itu saya upload di Facebook. Kan boleh superme 1 kereta gede. Lama-lama orang Facebook itu curiga dengan saya. Pak, jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak makan mie, enggak baik. Kok mie-nya banyak sekali? Selalu aja bertanya. Saya biar aja enggak apa-apa, temannya banyak kok yang makan. Nah, lama-lama inbox, Mas. Untuk apa tuh Pak Yanto? Oh, saya itu sebenarnya memberi santunan kepada duafa dan yatim piatu di panti-panti.
Sehingga saya kalau belanja banyak, pada ikut Mas. Nah itulah. Nah setelah itu beralih dari upaya individu, saya bikin yayasan. Dan tidak gampang yayasan itu. Di Facebook itu tadinya saya berkata gerakan peduli anak panti. Tetapi ketika dibikin yayasan, nama itu sudah ada yang punya. Jadi memang aturan kita itu aneh, Mas. Walaupun punya kan kita punya keunikan sendiri. Ada di sini, yang lain di mana-mana, yang kata gerakan itu loh. Sehingga saya ngotot harus GPAP ada. Karena brandingnya sudah dikenal di Facebook. Nah setelah itu tim saya mencari nama yang pokoknya unik. Ada Prof, ada apa? Garda, jadi gerakan menjadi Garda. Loh, maknanya apa? Apa bedanya gerakan dan Garda? Oh, Garda itu lebih dahsyat, Prof. Jadi saya akhirnya ya oke lah, Garda peduli anak panti. Sehingga sekarang resmi berbadan hukum sejak setahun lalu. Dan alamatnya di tempat tinggal saya, dan ada tentu organ organisasinya komplit, ada Dewan Pembina, pengawas, pengurus, itu ada semua, dan kita ikuti semua syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Itu Mas, saya kira GPAP. Yang penting cita-citanya, visi GPAP adalah ingin membangun masyarakat atau komunitas yang peduli kepada orang-orang du'afa, fakir miskin, yatim, dan atau yatim piatu. Nah itulah, panjang ya. Masya Allah, filosofinya luar biasa, Prof. Dan saya jadi teringat, Prof, filosofi ini waktu 1 tahun yang lalu ya, Prof, kira-kira kegiatan GPAP itu di sebuah pondoknya di atas gunung itu, Prof. Itu juga ada filosofinya sendiri nggak itu, Prof? Ya, itu sebetulnya kan filosofinya ke sana itu kita tidak tahu filosofi mereka, tapi filosofi kita adalah bahwa setiap datang itu ke panti-panti itu harus membawa kabar gembira, harus membawa optimisme bagi anak-anak. Saya merinding Mas sekarang, bayangkan ketika kita datang di panti sebelumnya, entah sampai ada enggak, yang di satunya di Karangmojo, yang isinya adalah anak-anak balita, yatim, atau yatim piatu. Itu Masya Allah anak-anak itu. Kalau kita datang itu, kita itu dianggap saja seperti bapak-bapaknya. Karena tidak ada figur bapak selama dia lahir sampai usia 6 tahun atau 5 tahun. Mereka tidak cukup untuk salim saja. Jadi salim gitu nggak cukup. Harus digendong. Setelah digendong nggak mau turun. Bayangkan, luar biasa. Kalau kita nggak peduli, lalu siapa lagi yang memedulikan itu? Kalau semua orang yang punya harta itu peduli, saya kira masalah-masalah kemiskinan itu sebetulnya sudah nyah dari bumi Indonesia. Tapi masalahnya orang itu kan tidak peduli itu, sehingga menjadi kikir. Dan itu seperti ada di surat Al-Ma'arij kalau nggak keliru ya. Memang Allah itu menyindir bahwa manusia itu selalu berkeluh kesah. Kalau mendapat kesulitan sangat mengeluh. Kalau mendapatkan kelapangan, dalam tanda kurung kelapangan ekonomi, dia langsung kikir. Ini sindiran Allah itu. Dan dilanjutkan lagi di dalam surat Al-Lail misalkan saja. Ayat 10 kalau nggak keliru ya. Bahwa ketika orang kikir seolah merasa tidak membutuhkan Allah itu, maka Allah akan membukakan jalan, ya, bukan jalan kemudahan untuk menuju kesukaran atau kesengsaraan. Luar biasa kan sebetulnya persoalan kikir ini. Tapi dengan GPAP itu maksud saya kita berkampanye untuk menyadarkan orang-orang bahwa kikir itu tidak baik dalam arti spiritual dan tidak baik dalam arti ekonomi. Di mana ketika kekayaan itu dikuasai oleh seseorang mengumpul saja nggak baik, nggak ada multiplier effect dalam perekonomian itu. Itu Mas ceritanya ya. Masya Allah, berarti sekaligus GPAP ini selain untuk amal ma'ruf kita, untuk distribusi kesejahteraan juga ya Prof? Ya, saya kira ya. Dan itu. Nah di tahun ke-7 ini Prof,
kalau boleh dikisahkan kepada para netizen ini, Prof. Apa saja, Prof, aktivitas GPAP saat ini? Aktivitasnya ini tadi sudah kulaan, Mas. Jadi aktivitasnya yang pertama itu adalah memberikan logistik, membantu. Karena sampai bisa merinding ke tempat-tempat panti asuhan. Ketika dia memiliki anak asuh 75 orang, ketika nggak ada makanan gimana? Tetapi pengasuh-pengasuh itu memang mentalnya luar biasa, baja betul, sangat optimistik. Nah ini kalau nggak ada makanan gimana? Ya saya kira Allah pasti menjamin mereka, Pak. Padahal nggak ada makanannya itu. Nah itu modal optimisme itu. Oleh karenanya pertama prioritasnya logistik itu. Walaupun tentu kita tidak bisa menyantuni secara keseluruhan tuntas kebutuhan 1 bulan tidak bisa. Tapi itu sangat membantu. Kepada mereka pengakuannya sangat membantu dan menginspirasi orang lain untuk membantu. Itu yang lebih penting. Dan GPAP ini tadi belanja, Mas, saya akan upload juga ke YouTube saya. Ini tadi sudah saya video tapi belum komplit sehingga kurang menginspirasi. Jadi setiap bulan dari bidang logistik itu kita membantu seharga 30 juta, Mas. 30 juta per bulan. Ya lumayan lah. Ini uang kecil itu buat orang kaya. Tetapi itu sangat bermakna buat panti dan buat donatur. Donatur itu, Mas, dan donatur itu tidak banyak yang kaya, biasa-biasa saja. Tetapi mereka itu adalah bisa menangkap hidayah Allah. Jadi orang-orang yang pensiunan, bahkan pensiunan itu kalau mereka telat mentransfer aja, SMS saya secara pribadi, Mas. Mohon maaf Pak Yanto, telat ini, mudah-mudahan ada yang nutupi dulu untuk belanja di panti. Bayangkan. Padahal cashnya GPAP itu ya tidak miskin-miskin amat, Mas. Jadi karena donatur itu sehingga tagline saya di WA itu, ayo ikut gerakan 100.000 bantu duafa dan yatim piatu. Itu diikuti orang. Bahkan ada yang menyumbang 10 juta, 5 juta, 2,5, dan bahkan, Mas, belum tahu mungkin ya, ada orang penguasa di Jakarta itu menyumbangkan 1 mobil box Suzuki untuk operasional. Nah, luar biasa. Itulah. Itu dari sisi logistik. Berikutnya dari sisi pendidikan, kita itu memberi beasiswa, mencarikan sekolah mereka yang sudah sekolah. Karena kan mumpung kita punya jaringan, itu kita masukkan ke jaringan-jaringan yang ada. Siapa yang bisa membantu, ya alhamdulillah ada yang bisa dibantu. Dan ada yang dulu anaknya orang miskin sekali, rumahnya itu dari tanah, kita sekolahkan, kemudian begitu lulus kita kirim ke luar negeri, jadi guru di luar negeri. Sekarang sudah bisa beli. Memang ketika berangkat saya bilang kamu pulang harus membawa uang 500 juta. Jadi ya Pak, insya Allah saya akan bikin kos-kosan nanti kalau sudah pulang. Itu kan luar biasa itu, mengangkat kehidupan ekonomi orang. Nah itulah, dan di samping beasiswa juga memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena dampak, misalkan saja dampak apa saja yang di sekitar sini nih, dampak bencana, dampak pandemi. Ini kita memberikan HP kepada anak-anak yatim piatu duafa di panti-panti supaya dia bisa belajar online. Karena kasihan, 1 HP itu kadang-kadang untuk apa? Untuk 5 anak yang kelasnya beda-beda coba. Ini kan luar biasa dahsyatnya. Mudah-mudahan ini didengar oleh orang-orang yang punya harta dan mau menginfakkan sebagian dari hartanya itu untuk kesejahteraan mereka itu. Itu Mas ya. Amin, amin. Amin. Semoga inspirasinya juga menular ke semua netizen. Insya Allah. Nah, terakhir nih Prof, harapan Prof Suyanto terkait GPAP ke depannya, Prof. Ini sudah 7 tahun begitu menginspirasi masyarakat. Ke depan harapannya seperti apa, Prof? Ya, ke depannya saya kira kita berjuang untuk dipercaya, trust oleh masyarakat. Mas, karena mengajak itu nggak gampang. Tidak semua orang bisa mengajak. Oleh karena itu harus membangun kepercayaan.
ketika kita dipercaya, orang punya uang itu banyak, Mas. Orang punya uang itu. Tapi dia nggak tahu akan kemana uangnya itu diinfakkan, disodokohkan. Karena akibat dari masalah trust itu tadi. Sehingga ke depan GPAP akan tetap membangun trust, dan tentu kita bercita-cita GPAP nggak boleh mati. Walaupun saya mati. Saya sudah berpesan kepada tim saya itu muda-muda, yang pengurusnya itu yang mendirikan juga muda-muda, sehingga GPAP itu tetap harus selalu ada, karena ini adalah amanah dari Allah yang harus kita tunaikan. Dan di samping itu di sini mempunyai visi kemanusiaan yang sangat luhur yang harus kita perjuangkan. Itu Mas, terima kasih ya, sampean sudah mau mampir ke GPAP ya. Terima kasih juga Prof, kami mendapatkan inspirasi luar biasa dan langsung disambut Prof Suyanto dengan kesempatan untuk wawancara Prof.